Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Fatul Hasanah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peluang. Adapun pokok-pokok pembahasannya, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu frekuensi relatif, yang ketiga yaitu ruang sampel, yang keempat yaitu titik sampel, yang kelima yaitu contoh soal, yang keenam evaluasi. Namun dalam materi peluang ini tidak hanya ini saja yang akan dibahas. Ada beberapa lagi yang akan dibahas, mungkin akan dibahas oleh Ahmad Abdul Rauf. Yang pertama yaitu pengertian peluang. Peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Karena saat ini kita sedang membahas peluang, otomatis kita akan membahas kemungkinan-kemungkinan terjadinya ya. Yang kedua yaitu frekuensi relatif. Apa sih yang dimaksud frekuensi relatif? Frekuensi relatif merupakan perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Kita langsung saja ke contoh supaya bisa langsung memahaminya ya. Budi memiliki sebuah uang koin dan Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 56 kali. Perbandingan banyaknya kejadian munculnya angka dan banyaknya pelemparan adalah 56/100. Jika nilai ini dinamakan frekuensi relatif munculnya angka. Rumus frekuensi relatif yaitu Fr sama dengan K per N. K sama dengan munculnya suatu kejadian dan N percobaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian ataupun hasil percobaan yang mungkin terjadi. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Adapun contohnya seperti ini ya. A. Ruang sampel pada pengetosan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B. Ruang sampel pada pengetosan sebuah mata uang logam adalah S sama dengan ada angka, ada gambar. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel ada beberapa cara. Yang pertama yaitu membuat tabel, yang kedua membuat diagram pohon, yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan, yang keempat yaitu aturan perkalian. Kita langsung contoh saja kepada pelemparan koin. Koin memiliki dua buah sisi, ada angka dan gambar, sehingga pada pelemparan satu buah koin terdapat dua buah kejadian yang mungkin terjadi, yaitu munculnya angka ataupun gambar. Masalahnya, bagaimana jika terdapat dua atau lebih koin untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel ataupun kejadian yang mungkin terjadi? Kita bisa menggunakan rumus NS sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah koin yang ada. Rumus ini hanya untuk koin saja ya. Adapun untuk rumus, misalnya untuk rumus dadu yaitu sama dengan kita bisa tuliskan seperti ini ya. N ininya S sama dengan, karena dadu memiliki 6 muka, maka rumusnya yaitu 6 pangkat N. Kita bisa lihat di mana
6 itu berasal dari berapa banyak muka yang kita akan coba ya. Misalnya ada dalam pertanyaannya ada dadu, ada kartu, dan yang lainnya. Dan N-nya itu, N ini yaitu berapa banyak ataupun berapa kali. Nih, kita ambil contoh misalnya 2 buah koin ya. 2 buah koin, otomatis rumusnya akan seperti ini. NS sama dengan 2 pangkat, karena ada 2 buah koin, yaitu pangkatnya yaitu pangkat 2, sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Itu ya, bisa dipahami. Yang selanjutnya yaitu titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contohnya, ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka titik sampelnya bisa tulisan seperti ini. Ya, titik sampelnya dari ruang sampel ini. Bisa dipahami ya, yaitu anggota-anggota, di mana titik sampelnya itu anggota-anggota dari ruang sampel. Ya. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Nomor 1, Wawan melempar dadu sebanyak 200 kali. Hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut. A bertitik 1 sebanyak 25 kali, B bertitik 3 sebanyak 17 kali, C bertitik 6 sebanyak 56 kali. Tentukan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu 1, 3, dan 6. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan 200. Ditanyakan frekuensi relatif kejadian munculnya mata dadu bertitik 1, 3, dan 6. A jika yang muncul bertitik 1. Jadi kita yang pertama yaitu bertitik 1 dulu sebanyak 25 kali. Jadi penyelesaiannya seperti ini. FR sama dengan cover N. Ya, otomatis FR sama dengan berapa banyak tadi yang munculnya itu, karena 1 ada 25, maka K-nya 25 per 200. Jadi FR sama dengan 0,125. Jadi frekuensi munculnya muka dadu bertitik 1 adalah 0,125. Yang kedua, B. Jika yang muncul K bertitik 3 sebanyak 17 kali, maka FR sama dengan K per N. FR 17 per 200. FR sama dengan 0,085. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bertitik 3 adalah 0,085. Yang selanjutnya yang C, jika yang muncul K bertitik 6 sebanyak 65 kali. Wah, ini banyak sekali, ada 65 kali ya. FR sama dengan K per N. FR sama dengan 65 per 200. Maka FR sama dengan 0,325. Jadi frekuensi relatifnya muncul muka dadu bertitik 6 adalah 0,325. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. 4 buah koin dilempar bersamaan. Gambarkan ruang sampelnya. A. Berapa kejadian ataupun titik sampel yang menunjukkan minimal 3 gambar?
B. Berapa kejadian ataupun titik sampah yang menunjukkan dua gambar? C. Berapa kejadian ataupun titik sampah yang maksimum 3 gambar? Penyelesaiannya, kita bisa bikin dulu yaitu diagram pohon ini ya. Biasanya kalau koin itu lebih gampang menggunakan diagram pohon. Bisa sih menggunakan tabel juga, otomatis sebaliknya. Kalau dadu lebih gampang menggunakan tabel, bisa juga sebaliknya, tapi ini lebih mudah, bisa dibilang lebih mudah. Karena kita sudah menggambar, kita lihat ke soal yang A. Berapa kejadian titik sampah yang menunjukkan minimal 3 gambar? Kan di sininya minimal, otomatis paling dikit yaitu 3, paling banyak yaitu 4. Karena ini ada 4 buah koin. Kita lihat ya. Ada 1 nih, 2, 3, 4, 5. Udah gak lagi, yaitu ada 5. Yang kedua, berapa kejadian atau titik sampah yang menunjukkan 2 gambar? Ini yang cuma ada yang 2 gambar saja, tidak ada minimum ataupun maksimumnya ya. Fokus ke yang 2 gambar. Ada 1, bentar. Nih, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6 ya, ada 6. Nomor yang C, berapa kejadian titik sampel yang maksimum 3 gambar? Maksimum 3 gambar, otomatis paling kecilnya itu yaitu 1, karena maksimum. Yang 1, 2, 3 itu masuk berarti ya, yaitu ada 14 gambar. Soal yang selanjutnya yaitu 2 buah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Berapa banyak anggota ruang sampel yang mungkin terjadi? Gambarkanlah ruang sampelnya. Penyelesaiannya, kalian harus menggambarkannya dulu. Nih, ini yaitu 2 logam, 2 koin ya. Dan yang ini 1 dadu. Kalian bisa gambar seperti ini. Nah, kita coba menggunakan rumus yang tadi, rumus ruang sampel ya. Kan ini berbeda, ada koin dan dadu, otomatis kita pisah ya. Untuk ini yang koin dulu, NS sama dengan 2 pangkat, karena ini ada 2 koin yaitu pangkat 2. 2 kali 2 yaitu ada 4. Sekarang yang dadu ya. Kita tulisin, kita ubah dulu warnanya supaya tidak pusing. NS
S ya, mohon maaf tidak rapi. Karena muka dadu ada 6, kita rumusnya berarti ini 6. Dan pelemparannya dadu pun ada 1, yaitu pangkat 1. Jadi sama dengan NS sama dengan itu 6. Gimana kita menyatunya? Tinggal kaliin aja. 4 dikali 6. Maka hasilnya yaitu akan ini. Nih, berapa banyak ini? Banyak ini ya. Mungkin kalian bisa dimengerti ya. Nah, yang selanjutnya apakah ada pertanyaan? Mungkin untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan saja di Telegram. Dan untuk evaluasi nanti saya akan sharekan ya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.